Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, mayat wanita ini dipenuhi lintah, mata terbelalak dan lidahnya menjulur. Suaminya cerita begini. Jamilah, bukan nama sebenarnya, adalah istri dari Pak Husein yang cantik jelita. Mereka sudah dikaruniai beberapa anak. Walaupun sudah memiliki anak, istri Husein yang mempunyai bentuk tubuh yang menarik dan pintar berdandan ini ternyata suka berbuat curang. Ia ternyata sering memperoleh uang dari hasil berjualan kecil-kecilan, yaitu menjual beras lundupan dari negeri Gajah Putih, Thailand. Ini dilakukannya untuk membantu suaminya yang hanya seorang petani. Saat itu aktivitas penyelundupan beras tidak dikawal oleh pemerintah seperti saat ini. Jadi beberapa wanita ramai-ramai ikut berjualan beras lundupan dari Thailand. Husein, suami Jamilah yang telah berumur 50 tahun pun merestui pekerjaan istrinya. Husein juga terlihat tak selincah istrinya. Ia berjiwa lembut, serta menurut apa saja kata istrinya tanpa ada banyak bantahan. Namun, makin lama, fungsi Husein sebagai kepala keluarga semakin hilang, dan tergantikan perannya oleh Jamilah sang istri. Jamilah mulai disibukkan dengan pekerjaannya. Ia keluar masuk rumah, dan terkadang pulang sampai larut malam, bahkan juga pernah tidak pulang untuk 1 atau 2 hari. Namun, hal itu tidak dipermasalahkan oleh Husein. Husein yakin apa yang dikerjakan Jamilah itu hanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak warga kampung yang ikut menjual beras lundupan Thailand tersebut, namun hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga saja. Berbeda dengan Jamilah, ia sampai bisa membeli gelang serta kalung emas yang banyak, seperti yang melekat pada tubuhnya. Orang-orang pun mulai ramai membicarakan kesuksesan Jamilah, hingga banyak yang ingin tahu bagaimana cara ia berbisnis, sehingga bisa berhasil dan bisa membeli banyak perhiasan. Sejak saat itu banyak yang ingin tahu gerak-gerik Jamilah dalam bekerja, yang hal ini tanpa diketahui oleh Jamilah sama sekali. Awal mula rahasia Jamilah terbongkar saat pihak imigran Thailand melakukan kontrol terhadap sembako. Beberapa orang tertangkap karena mencoba memasukkan beras lundupan asal Thailand, termasuk yang ditangkap itu Jamilah. Tapi sesudah beberapa jam, Jamilah justru dilepaskan oleh pihak imigran Thailand dengan muka senyum beserta beras lundupannya yang juga berhasil dibawa ke Malaysia. Sedangkan orang lain yang tertangkap dengan terpaksa harus membayar denda yang begitu besar. Dan beras yang mereka selundupkan pun disita petugas. Sikap tak senang ditunjukkan oleh para penyelundup lain. Mereka bertanya-tanya, kenapa Jamilah bisa lepas sedangkan mereka mengalami nasib yang sebaliknya. Suatu hari, baru mereka mengetahui, rupanya Jamilah sudah memberi suap dengan pegawai bea cukai Thailand, yaitu Jamilah rela tidur dengan pegawai tersebut. Perbuatan itu bukanlah sekali 2 kali, bahkan juga sudah sering terjadi setiap saat, agar bisa lolos dari tahanan bea cukai Thailand di perbatasan. Selang beberapa hari, tersiar kabar bahwa Jamilah juga punya bisnis sambilan saat berada di Thailand. Ternyata Jamilah menjual dirinya sebagai pemuas birahi pria Thailand. Jadi wajar jika Jamilah bisa mendapatkan uang yang banyak dan membeli emas yang banyak. Cerita tentang Jamilah ini akhirnya sampai juga ke warga sekitar rumahnya, hingga orang tak heran dengan kemewahan yang dimiliki Jamilah. Warga kampung pun mulai jijik terhadap Jamilah karena melakukan perbuatan yang keji tersebut demi semua kemewahan dunia. Husein, sang suami, juga sudah diberitahu tentang sifat Jamilah, tapi ia awalnya tak yakin dengan kabar tersebut. Husein hanya bisa berserah diri pada Allah. Untuk membuktikan istrinya selingkuh,
Ia bahkan tak mempunyai cukup bukti dan tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Selang 1 tahun kemudian, Jamilah dikabarkan terserang sakit kepala dan demam. Semakin hari sakitnya semakin parah hingga mendekati ajalnya. Pada saat sakaratul maut, ia bahkan menggonggong seperti anjing lebih kurang 10 kali sebelum meninggal dunia. Jamilah meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Matanya terbelalak dan lidahnya menjulur keluar. Tubuh Jamilah juga mengeluarkan bau tak sedap seperti bangkai. Padahal baru beberapa jam ia meninggal. Sanak saudara yang menyaksikan pun ikut merasa aneh atas perilaku Jamilah yang menggonggong seperti anjing sebelum kematiannya. Saat dikafankan, liang lahat untuk Jamilah pun diukur dan digali, hingga tibalah waktu untuk Jamilah dimakamkan. Saat jenazah Jamilah dimasukkan ke liang lahat, mendadak ukuran lubang kuburan dikabarkan mengecil, dan mayat Jamilah tak muat masuk ke dalam lubang tersebut. Padahal awalnya sudah diukur hingga pas. Kejadian itu terulang sampai 3 kali, tetapi masih kurang panjang juga. Hingga akhirnya jenazah Jamilah dipaksakan supaya bisa masuk ke dalam liang kuburnya. Saat selesai prosesi pemakaman, pihak keluarga dan warga pun pulang. Hussein sempat membuat sertifikat kematian Jamilah dan membutuhkan KTP sang istri usai pemakaman. Setelah ditanya kepada anaknya, ternyata KTP Jamilah terjatuh ke dalam lubang kuburan saat anaknya turun ke dalam liang lahat. Jamilah dan KTP-nya tersebut ikut terkubur bersama jenazahnya. Hussein pun emosi dan memarahi anak perempuannya, hingga dengan sangat terpaksa memanggil penggali kubur untuk kembali membongkar kuburan Jamilah yang baru beberapa jam dimakamkan. Baru saja kuburan akan digali, alangkah terkejutnya sebagian orang termasuk Hussein melihat jenazah Jamilah sudah dipenuhi oleh seekor hewan seperti lintah, namun memiliki taring yang menggigit tubuh jenazah Jamilah. Hussein lalu membuang lintah tersebut, namun setiap kali dibuang, lintah yang lain keluar dan kembali menggigit tubuh Jamilah. Kemudian dengan sangat terpaksa, tubuh Jamilah dibaringkan hingga tangan bisa masuk. Hussein pun bisa masuk ke dalam kain kafan untuk mengambil KTP yang melekat di dalamnya. Sekali lagi keanehan terjadi. Ternyata ada ribuan ekor ulat seperti lintah yang bertaring yang ada di bawah jenazah Jamilah. Secepatnya jenazah ditimbun kembali setelah berhasil mengambil kartu identitas tersebut. Tak dapat dibayangkan apa yang sesungguhnya terjadi yang Allah tunjukkan atas kejadian tersebut. Itulah azab yang Allah tunjukkan atas perbuatan di dunia, apalagi azab di akhirat kelak. Na'udzubillah. Untuk para istri, janganlah berlaku curang terhadap suami hingga melakukan selingkuh, karena dosanya sangatlah besar. Semoga menjadi pelajaran dan iktibar bagi kita semua, agar tidak terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.